Siang itu, aku dapat kabar dari pamanku kalau kakakku yang kuliah di Jogja mengalami kecelakaan sepeda motor. Dia dirawat di sebuah rumah sakit di pelosok kota Jogja. Nama kakakku adalah Rina. Selama kuliah di Jogja, dia memutuskan untuk tinggal di rumah paman kami. Jam 3 sore aku berangkat dari Solo menuju Jogja, dan sekitar jam 5 sore aku baru sampai di rumah sakit tempat kakakku dirawat. Bangunan rumah sakit itu seperti sudah berumur tua. Tembok bagian depannya sudah ditumbuhi lumut dan tumbuhan menjalar. Aku segera memarkirkan sepeda motorku. Aku merasa geri melihat bangunan rumah sakit itu. Tapi aku tepiskan ketakutanku itu dengan berdoa dan memikirkan keadaan kakakku. Setelah sampai di ruangan tempat kakakku dirawat, aku melihat dia dengan kondisi yang cukup parah. Kakinya patah dan harus menjalani operasi. Singkat cerita, tak terasa waktu menunjukkan pukul 11 malam. Aku memutuskan untuk tidur dan bergegas menuju tikar yang aku gelar di samping tempat tidur kakakku. Tikar itu dekat dari toilet. Aku langsung merebahkan tubuhku yang lelah karena seharian beraktivitas. Aku langsung terlelap dan bermimpi. Di dalam mimpiku itu, aku melihat cahaya putih kecil, namun tiba-tiba berubah menjadi besar dan semakin membesar, sampai berwujud sesosok pocong. Pocong itu wajahnya sangat mengerikan. Di hidung dan di mulutnya tersumbal kapas yang mulai membusuk. Tiba-tiba aku terbangun dengan diliputi rasa takut. Alhasil, aku tidak bisa tidur lagi sampai azan subuh terdengar. Seminggu setelah kakakku dirawat dan dioperasi, akhirnya dokter mengizinkannya pulang. Sore itu, aku bersama keluarga pamanku pulang dari rumah sakit menuju rumahnya. Sementara paman kami tidak bersama kami. Katanya, beliau mau ke toko dulu untuk membeli kursi roda buat kakakku. Ketika sudah sampai ke rumah paman, aku langsung membersihkan dan merapikan sebuah kamar untuk kakakku beristirahat. Sehabis maghrib, pamanku pun pulang dengan membawa sebuah kursi roda bekas, tapi masih bagus dan layak dipakai. Langsung saja kakakku memakai kursi rodanya malam itu. Aku temani dia jalan-jalan di halaman belakang. Tak terasa, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Kami pun bergegas menuju kamar dan beristirahat. Kursi roda kakakku aku taruh di halaman belakang, karena dalam kamar kakakku terlalu sempit. Aku tidur di bawah di samping tempat tidurnya. Tapi aku tidak bisa tidur malam itu. Udara terasa sangat dingin. Tiba-tiba, aku teringat dengan sosok pocong yang datang dalam mimpiku waktu di rumah sakit itu. Wajahnya yang mengerikan itu melintas kembali di pikiranku, membuat suasana malam itu menjadi tak bersahabat. Tiba-tiba, dari halaman belakang ku dengar seperti suara orang berdehem. Aku pun semakin takut dan diliputi rasa cemas. Tiba-tiba ada suara lagi, seperti benda yang dibenturkan ke tembok. Duk, 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 duk. Keringat dingin mulai membasahi sekujur tubuhku. Aku bangkit dari posisi tidurku, mencoba mengambil segelas air yang berada di meja kecil di kamar itu. Namun, tiba-tiba terasa ada sebuah tangan yang memegang pundakku. Aku terkaget. Perlahan,
Aku tengok ke belakang. Ternyata itu pamanku. Syukurlah, aku kira itu pocong. "Si, kamu dengar suara itu?" tanya pamanku. Aku hanya menganggukkan kepala. "Ayo kita lihat sih," ajak pamanku. Aku mengekor di belakang pamanku dengan langkah yang mengendap-endap menuju ke halaman belakang rumah. Duk, duk, duk. Suara itu terdengar semakin jelas. Setibanya di pintu penghubung ke halaman belakang, aku dan pamanku segera melihat apa yang sedang terjadi. Aku sangat kaget dan lemas ketakutan saat melihat sesosok pocong dengan kain kafan kumal sedang duduk di kursi roda kakakku sambil membentur-benturkan kepalanya ke arah tembok rumah. Wajahnya tampak membusuk, mata, hidung, dan mulutnya tersumpal kapas yang sangat kotor. Saat melihat itu, tubuhku terasa lemas. Sepertinya nyawaku ingin lepas dari tubuhku, dan ketika aku tersadar, aku dan pamanku langsung lari menuju ruang tengah. Aku berteriak-teriak minta tolong, hingga membangunkan seisi rumah. Lalu aku jelaskan kepada mereka kalau barusan ada pocong di kursi roda kakakku. Sementara pamanku saat itu juga pergi ke tempat seorang kiai untuk meminta tolong. Padahal saat itu sudah menunjukkan jam 2 malam. Selang beberapa menit, pamanku kembali ke rumah bersama seorang kiai. Kiai itu langsung menuju ke halaman belakang, tempat kursi roda kakakku disimpan. Aku sekilas melihat saat kiai itu berdoa, kursi itu bergerak-gerak sendiri. Setelah selesai berdoa, Pak Kiai langsung bilang kepada pamanku, katanya kursi roda itu merupakan kursi roda bekas kecelakaan oleh pemiliknya terdahulu. Pemiliknya dulu meninggal karena tertabrak truk saat sedang berada di kursi roda tersebut, dan kini arwahnya tak mau lepas dengan kursi roda itu. Kursi roda itu selalu menemaninya semasa hidupnya. Mungkin itu alasan dia tidak bisa meninggalkan kursi rodanya. Sebaiknya kursi roda itu secepatnya dilebur ke Sungai Bengawan Solo, kata Pak Kiai. Setelah selesai sholat subuh, aku dan pamanku langsung menaiki mobil pick-up menuju Bengawan Solo. Sesampainya di sungai, matahari sudah bersinar, menandakan pagi mulai menjelang. Dan tanpa menunggu lama lagi, akhirnya pamanku membuang kursi roda berhantu itu ke Sungai Bengawan Solo. Beberapa bulan berlalu setelah kejadian mengerikan itu, keluarga kami akhirnya kembali pulih dari trauma yang kami alami. Kakakku semakin pulih dari cedera dan kecelakaannya, dan kehidupan pun berjalan seperti biasa. Namun, suatu hari ketika aku bersiap-siap untuk pergi ke kampus, aku menemukan selembar kertas di depan pintu kamarku. Aku membuka lipatannya dan terkejut melihat gambar kursi roda yang tampak seram dan terbungkus oleh kain putih. Di bawah gambar itu ada tulisan dengan huruf yang besar, "Terima kasih." Itu kata yang ada pada tulisan kertas itu. Aku merasa bulu kuduku berdiri dan mencoba mencari tahu siapa yang meninggalkan pesan ini. Aku pun segera bergegas menuju ke kamar kakakku. Kakakku sedang duduk di kursi roda barunya sambil tersenyum kepadaku. "Apa yang terjadi?" tanyaku padanya. Kakakku menjelaskan bahwa beberapa malam setelah kejadian di rumah pamanku, dia bermimpi bertemu dengan sosok pocong yang ada di kursi roda itu. Namun, pocong itu tidak lagi menyeramkan.
malah terlihat tenang dan senyum kepadanya. Pocong itu berbicara, memberitahukan bahwa dia adalah arwah pemilik kursi roda yang dulu meninggal karena kecelakaan. Dia merasa lega karena akhirnya bisa berdamai dan tenang setelah kursi rodanya dilebur ke sungai. Kakakku yakin bahwa sosok pocong itu adalah roh yang baik dan dia merasa terbantu olehnya selama proses penyembuhannya. Dari saat itu, kakakku merasa lebih baik dan bersyukur atas dukungan yang diberikan oleh arwah pemilik kursi roda itu. Kisah kelam dengan kursi roda berhantu itu pun berakhir dengan damai. Keluarga kami belajar untuk menerima kejadian supranatural yang terjadi dalam hidup kami. Dan sejak saat itu, kami selalu merasa ada energi positif yang melingkupi rumah kami, memberikan kami keberanian dan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kami.